Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba menceritakan sepenggal kisah dari mereka yang lolos, juga mereka yang menjadi korban dari tragedi kemacetan Brexit, yaitu tragedi yang terjadi pada tahun 2016 dan disebut sebagai kemacetan terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Sudah menjadi tradisi yang mengakar, di setiap mendekati Hari Raya Idul Fitri, berbondong-bondong masyarakat akan kembali ke kampung halaman dengan tujuan merayakan Hari Raya bersama keluarga. Begitupun dengan Wibowo Aziz yang rutinitas tahunannya adalah mudik ke Semarang. Di bulan Juli 2016, Aziz pun kembali mempersiapkan mudik dari Cirebon menuju ke wilayah Semarang. Di tahun 2016 itu juga bertepatan dengan tahun pertama digunakannya tol Trans Jawa yang dibuka hingga Brebes Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, menggunakan tol baru ini, Jakarta sampai Brebes dalam keadaan normal hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam saja. Tentunya hal tersebut sangatlah menarik bagi para pemudik. Di hari Sabtu, 3 Juli 2016, Aziz sekeluarga pun mulai bersiap jalan dari Cirebon tepat setelah sholat subuh. Perjalanan awalnya terlihat sangat lancar. Mereka mengawali dengan perasaan yang sangat bahagia, membayangkan berkumpul bersama keluarga besar di kampung halaman. Apalagi pada saat itu, rute dari Cirebon hingga masuk ke Losari terlihat sangat lenggang, sehingga diperkirakan semuanya akan berjalan lancar seperti biasanya. Namun beberapa saat setelah berjalan, tukang asongan mulai terlihat di sekitar jalan dan jumlah mereka sangatlah banyak. Laju kendaraan pun mulai tersendat-sendat. Di saat itu mereka baru sampai di Jalan Raya Pantura Losari. Munculnya banyak pedagang asongan, seolah menjadi firasat tersendiri bahwa mereka akan mendapatkan hambatan dalam perjalanan tersebut. Benar saja, dari Jalan Losari menuju ke Kota Tegal, mobil harus berjalan dengan sangat pelan dan terkadang hanya diam di tempat. Entah apa yang terjadi di bagian depan, namun Aziz memperkirakan ini hanyalah ekor dari rangkaian kemacetan. Kepalanya entah ada di bagian mana, mungkin saja masih puluhan kilometer di depan mereka. Selama berjam-jam menunggu, rasa bosan dan cemas mulai menghinggapi. Hanya untuk maju di kisaran 100 meter dibutuhkan waktu sampai dengan berjam-jam. Padahal jarak mereka menuju Semarang hampir mencapai 200 km. Dan apesnya lagi, para pengendara tidak bisa parkir untuk istirahat karena memang tidak ada jalur evakuasi. Para pengendara juga enggan keluar dari jalur. Selain dari padatnya mobil, jika mereka keluar dari jalur, maka tentu untuk kembali masuk akan sangat sulit. Itulah yang juga terjadi ketika Aziz keluar dari jalur. Ia berniat untuk beristirahat di rumah makan bersama keluarganya. Namun ketika mencoba kembali masuk ke jalan raya, dibutuhkan usaha yang sangat ekstra. Butuh 2 sampai dengan 3 jam hanya untuk kembali masuk ke dalam jalur. Hal tersebut tentunya sangat menguras tenaga. Kemacetan yang terjadi disebutnya sebagai kemacetan yang paling parah yang pernah ia alami. Bayangkan saja, dari Cirebon menuju ke Semarang yang harusnya ditempuh hanya dengan 3 jam saja, pada saat itu ditempuh hingga 35 jam. Dengan 32 jamnya hanya dihabiskan dari Losari hingga masuk ke wilayah Tegal, yang notabene hanya sekitar 40-an kilometer. Namun semua itu patut ia syukuri, karena bagaimanapun keluarganya selamat sampai di kampung halaman. Berbeda dengan Arika Triwibowo yang pada saat itu mudik dari Depok menuju Purbalingga dengan membawa kedua orang tuanya. Sama-sama berangkat di tanggal 3 Juli 2016. Mereka kemudian terjebak begitu masuk di tol Cipali. Arika memperkirakan mereka terjebak selama 12 jam dan akhirnya baru bisa keluar di keesokan harinya. Yang membuat Arika sangat cemas adalah kondisi kedua orang tuanya. Terjebak di tengah panas dalam waktu yang cukup lama membuat sang ibu terlihat sangat kelelahan.
Terlebih ketika mereka kembali masuk ke dalam tol, terlihat sang ibu merintih kesakitan. Padahal di awal perjalanan, sama sekali sang ibu tidak mengeluh kesakitan apapun. Pada saat itu, kondisi memang dalam keadaan macet parah, sama sekali tak bisa bergerak. Sementara sang ibu terlihat membutuhkan bantuan medis. Simin, yaitu sang ayah, terlihat semakin panik melihat kondisi istrinya. Kondisinya saat itu terlihat semakin melemah. Hilang sudah bayangan indah berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Yang ada hanyalah air mata yang terus mengalir. Di tengah kemacetan itulah, sang ibu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. 5 jam berselang sejak meninggalnya sang ibu, barulah mereka akhirnya menemukan pos polisi. Polisi di saat itu akan mengantar mereka ke tempat medis. Namun akhirnya dibatalkan setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia. Pada saat itu Arika hanya berharap untuk bisa segera memakamkan sang ibu. Kemacetan yang terjadi pada tahun 2016, yang dikenal sebagai tragedi kemacetan Brexit, menjadi kemacetan terparah yang terjadi di Indonesia. Pengakuan mereka yang mudik dari Jakarta ke Solo, mereka menghabiskan waktu sampai dengan 51 jam. Jika dilihat dari jarak yang ditempuh, waktu tersebut sangatlah panjang. Total korban jiwa yang tercatat, setidaknya ada sekitar 17 orang yang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya harus masuk ke rumah sakit dan kemudian dirawat intensif. Mereka yang menjadi korban dikatakan mengalami kelelahan, dehidrasi, keracunan karbon dioksida, kecelakaan, dan ada pula yang terkena serangan jantung. Kemacetan di tol Brexit diperkirakan karena semua pemudik berpikir hal yang sama, yaitu menggunakan jalur tol, maka perjalanan akan semakin lancar. Pada saat itu pemerintah juga mengatakan bahwa Jakarta Brebes hanya ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam saja. Yang tentu hal tersebut mengundang banyak pemudik untuk ikut mencoba menggunakan jalur tol. Namun celakanya, banyak aspek pendukung yang dikatakan pada saat itu belum siap, termasuk dengan pembagian beban jalan. Pemerintah juga dianggap mengabaikan jalan arteri lainnya yang seharusnya bisa menjadi alternatif. Atas tragedi kemacetan Brexit, Wakil Presiden, Mendagri, hingga Bupati Brebes, mereka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Pemerintah mengakui ada banyak kekurangan dan mereka salah memprediksi kemacetan. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang berharga untuk tidak mengabaikan fasilitas pendukung, terlebih jika digunakan oleh banyak masyarakat. Itulah kisah tragedi kemacetan Brexit. Tentunya ada banyak sekali kisah dari pemudik lainnya. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.